Saya sangat tertarik dengan kegiatan program Keluarga Harapan atau PKH yang dikawal oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Sejak tahun 2010 program ini dimulai di Kabupaten Buleleng telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima. Apalagi Dinas Sosial mengawalnya dengan Pusat Kesejahteraan Sosial atau Puskesos yang dibentuk di desa-desa. Hal ini setidaknya PKH tepat sasaran dengan data yang valid. Hingga saat ini sudah 28.467 masyarakat penerima mendapat pelayanan ini. Dan saya ajak Anda hari ini untuk menemui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Ibu Tu Karyaman Esos MM, untuk mengetahui lebih lengkap efektivitas program Keluarga Harapan ini. Apresiasi yang setingginya kepada Dinas Sosial Kabupaten menyambut kehadiran program ini. Kita bicara masalah PKH, Pak. Kita lihat kalau dari program Keluarga Harapan ini kan arahnya kemudian bagaimana upaya pengentasan kemiskinan, Pak ya. Nah, bagaimana Pak program ini sudah berjalan di Buleleng? Jadi secara umum program bantuan sosial di Kabupaten Buleleng itu berbagai program ya. Jadi baik itu program pusat maupun daerah. Untuk program pusat itu ada program Bansos PKH, BPMT dan BSD. Sementara dari kita dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng juga yang berkaitan dengan sembako, alat bantu dan sebagainya. Dan secara khusus kita bicara PKH itu tentu ini ada kriteria-kriteria yang harus dilalui, diikuti oleh masyarakat. Yang jelas itu melalui regulasi, berproses, sehingga masyarakat tidak serta-merta bisa ikut masuk ke dalam bantuan. Harus ada kriteria. Apa kriterianya? Jadi kalau kita kriteria memang ada beberapa instrumen. Instrumen itu lebih spesifik lagi itu menjadi 4 yang berkaitan dengan nanti di musyawarah desa akan dilihat dulu warga masyarakat itu berdasarkan apakah asetnya, terus juga kepemilikannya, termasuk kesehatan, pendidikannya. Di situ dilihat bagaimana warga itu masuk di kriteria itu, ditentukan. Dari hasil musyawarah desa itu ada perankingan. Jadi kalau sudah masuk di ranking, masuk di instrumen di tadi 4 kriteria itu, baru disesuaikan dengan diinput di aplikasi SIG-NG. Dari data yang ada itu sudah berjalan dituangkan dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, itu berproses dari tingkat desa, lanjut berdasarkan by name, by nick, by address, lanjut divalidasi kita di Dinsos, diajukan ke Kemensos. Di Kemensos itu dilakukan perankingan, disesuaikan dengan by nick-nya. Jadi apakah itu memang dicek dulu nanti di sana, apakah sudah sesuai dengan kriteria. Pak Budu, ada isu yang berkembang bahwa data-data yang kemudian sesuai dengan kriteria itu tidak sesuai dengan penerima PKH itu, Pak. Ini bagaimana yang di Buleleng? Itulah pentingnya kita mengadakan peripali musyawarah desa dengan yang kita buat adalah Pusat Kesejahteraan Sosial, Puskesos. Di Puskesos inilah nanti berproses apakah data itu dicek nanti di peripali apakah layak dan tidak layak. Selama ini ada kendala, Pak? Jelas, itu ada banyak data-data yang tidak valid, yang tentu perlu ada pemutahiran data, sehingga diadakan peripali oleh petugas Puskesos langsung ke masyarakat, langsung dari masyarakat itu bisa mengecek apakah warga itu layak atau tidak. Nah, sehingga masyarakat sekarang sudah diajak bermusyawarah, sehingga dia bisa menunjukkan, oh ini Pak nggak layak, oh ini layak, sehingga nanti
dituangkan dalam berita acara. Itu informasi dari mana Pak? Kalau yang menyatakan ini layak atau tidak layak? Itu berproses dari kegiatan musyawarah desa dan verifali. Verifali itu verifikasi, validasi langsung ke masyarakat. Iya. Jadi masyarakat bisa mengukur dirinya, Betul. menilai dirinya layak atau tidak. Kalau dinas sosial sendiri apa yang dilakukan? Dinas sosial Program kita apa? jelas mengadakan kegiatan sosialisasi, pendampingan, pendamping PKH yang secara teoritis menyampaikan kepada warga itu, sehingga memudahkan warga itu berpartisipasi aktif untuk bisa menentukan, sehingga nanti di hasil musyawarah desa itu bisa menentukan bahwa tingkat kelayakan itu bisa bersama-sama mengukurnya. Jadi perbekal atau lurah sudah bisa bersama-sama menentukan, tidak ada kepentingan. Ya. Disinilah data yang betul-betul jujur, valid dan bisa diterima oleh masyarakat. Pak Putu, PKH ini kan arahnya untuk pengentasan kemiskinan Pak. Sejauh mana hasilnya di Buleleng? Benar memenuhi sasaran atau memang hanya sementara saja? Jadi perlu kita bersama ya. Artinya begini, program bansos PKH itu bukan untuk penuntasan kemiskinan, Nah, itu dia. tapi bagaimana mengukur tingkat kesejahteraan. Jadi kita tidak bagaimana orang miskin jadi Tidak miskin. bukan begitu. Jadi kriteria itu berbeda. Berbeda, ya. Jadi tingkat kesejahteraannya yang kita angkat. Maksudnya tingkat kesejahteraannya tingkat diangkat kesejahteraannya itu bisa warga masyarakat membantu meringankan beban dalam rangka dia memenuhi kebutuhannya, khususnya kepada warga rentan miskin, disabilitas, termasuk juga yang lansia. Tapi bukankah itu sifatnya sementara Pak Putu? Jadi program bansos itu berkesinambungan dia. Berkesinambungan. Kita contohin nih. Jadi diberikan kepada warga yang kategori rentan miskin, khususnya dari keluarga baru, dari Bumil. Nah, dari Bumil itu sudah diberikan program sampai dia melahirkan anak keberapa, ke satu, kedua, itu didampingi program bansos PKH sampai dia diberikan berupa kit. Jadi dia bisa mendapatkan bantuan untuk pembiayaan sekolah sampai dengan ke tingkat yang kuliah sampai tinggi. Itu baru berkaitan dengan pendidikannya. Itu juga ada program kesehatannya, jaminan kesehatan. Sehingga di sinilah tingkat kesejahteraannya dinaikin. Maksudnya apa? SDM-nya yang dinaikkan. Ada batas waktunya itu Pak? Betul. Batas waktunya kalau anaknya nanti sudah selesai di usia sekolah, maka dia komponennya berkurang. Komponennya berkurang. Dikurangi komponen program bansos PKH-nya, sehingga nanti secara bertahap komponen itu menurun, sehingga nanti bisa dikatakan keluar secara graduasi dari program bansos itu diberikan kepada siapa? Warga yang didaftar tunggu di DTKS. Hasil musyawarah desa yang belum mendapatkan program. Katakanlah kalau kemudian binaan yang dilakukan oleh dinas sosial Pak yang rentan itu dengan kemudian mendapat PKH ini kemudian dia akan kriterianya sudah berkurang dan nantinya kan bisa meningkat kesejahteraannya. Kalau masih mereka tetap setelah ada jangka waktu itu apa yang dilakukan dinas sosial? Jadi tetap kita pendampingan pola-pola program yang bisa diberikan. Contohnya ada di sana kan dari DTKS itu program PKH itu ada program yang bisa dibantu dengan BPNT, sembako. Terus juga ada BST. Nah di sana tentu untuk meningkatkan kesejahteraan dalam situasi pandemi COVID ini harus didampingi. Karena mungkin keluarga ini diperlukan adalah untuk biaya pendidikannya, tapi keluarga yang lain diberikan program BPNT atau program BST. Itu diadakan dalam setahun minimal 2 kali pemutahiran data ini, sehingga nanti diukur apakah warga itu layak atau tidak. Itulah yang diajukan di input di aplikasi SIKNG. Ini adalah untuk mempercepat bagaimana pola dari dinas sosial baik kita di kabupaten selaku pendampingan pendataan ini yang real, sehingga memudahkan warga masyarakat mendapatkan program-program dari untuk penerima PK. Baik sahabat Buleleng Channel, itu tadi bincang saya dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Bapak Ibu Karyaman Pudro SOS MM. Tentu saja kita berharap bahwa program Keluarga Harapan ini akan berlanjut terus sehingga dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Terima kasih. One OPD, One Innovation, One Philip, One Education. Sampai jumpa di materi yang lainnya.